Pemirsa, bagaimana bisa Pramono Rano Karno yang hanya didukung oleh 2 partai politik unggul atas Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh 15 partai politik? Apa penjelasan atas fenomena politik ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur LSI Denny J.A. Aji Alfarabi dan juga pakar politik dari UNAS Slamet Ginting. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Selamat sore. Kita mungkin mau menuju ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, ini kalau kita lihat Pramono Rano unggul berdasarkan hasil quick count ya. Nah ini kan apakah potensi untuk 1 atau 2 putaran ini seberapa besar potensinya kalau kita melihat data per sore hari ini? Ya, yang jelas mungkin dari semalam ya, dari hasil quick count semua lembaga survei menunjukkan bahwa angka pasangan Pram Rano itu kurang lebih di angka 49 sampai 50%. Hampir semua lembaga ya, termasuk kita di LSI Denny J.A. Data 100% itu menunjukkan di angka 49,9% ya. Artinya bahwa kenapa sekarang kita rame bicara soal apakah 1 putaran, 2 putaran, ini karena hasil quick count. Tapi justru itulah kelemahan quick count ya, karena quick count itu punya margin of error plus minus 1%. Ya, artinya dengan plus minus 1%, dengan jarak antara suara yang diraih oleh Pram Rano 49-50%, sementara regulasi menyatakan bahwa yang menang 1 putaran adalah kandidat yang melebihi angka 50%, maka memang tidak bisa kita putuskan ya apakah secara meyakinkan atau secara konklusif bahwa Pilkada DKI akan berlangsung, kemenangan Pramono akan terjadi dalam 1 putaran. Jadi 1 putaran atau 2 putaran itu peluangnya 50-50 dari hasil quick count. Baik, tapi kan yang menarik gini, ketika pasangan dari Pramono Rano mengklaim bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi internal dari hasil C1 KWK yang ada di KPU, menang nih 50,07%. Ya, sejauh ini kan Pram Rano sudah melaksanakan konferensi pers yang menyatakan bahwa hasil B1 KWK dari hasil real count mereka menyatakan bahwa mereka sudah di atas 50% ya. Sementara di sisi lain kita tahu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga menyatakan bahwa Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran karena tidak ada satupun calon yang cukup di atas 50%. Jadi kalau hasil real count baik oleh kandidat atau tim sukses maupun oleh KPU yang sementara berjalan itu juga tidak bisa dijadikan acuan ya, karena dalam aturan undang-undang yang akan menjadi acuan apakah nanti pilkada 1 putaran atau 2 putaran adalah hasil penetapan KPU dari penetapan yang berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi. Jadi kita harus menunggu sampai tanggal 12 atau tanggal 15 sesuai jadwal KPU untuk memastikan apakah Pilkada DKI akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Baik, yang pasti quick count tidak bisa memutuskan apakah ini berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Baik, kalau melihat data terakhir dari LSI Denny J.A., datanya berapa Mas? Yang Anda punya, yang Anda miliki? Sudah 100%? Ya, 100%. Ini sebelum lebih update dari ini ya, ini di angka 98,29 ya, tapi data terakhir di 100% kurang lebih di angka 49,9% ya. Jadi tidak mencapai 50%. Oke, kita menuju ke Pak Slamet. Tadi kan Mas Aji menyampaikan bahwa untuk hasil 1 atau 2 putaran ini masih 50-50. Nah, kenapa kemudian 50-50 ini muncul di hasil quick count? Kalau Anda melihat fenomena apa ini, Pak Slamet? Ya, ini sebenarnya bukan fenomena yang pertama kali terjadi ya. Pada pemilihan gubernur Jawa Timur, itu 2 kali hal ini juga sempat terjadi. Sama-sama ketika Khofifah itu dibilang unggul atau tidak unggul, ternyata kemudian hasil keputusan KPU-nya itu yang menjadi acuan. Nah ini mungkin peristiwa yang ketiga terjadi di Indonesia soal ini, karena beda tipis ya dalam pengertian kalau di Jakarta ini sama dengan Pilpres itu harus memperoleh 50% per 1. Kecuali calonnya 2, maka tidak akan ada lagi 2 putaran. Tapi ini karena ada 3 calon, maka mengharuskan calon yang untuk menjadi pemenang harus memperoleh 50% per 1. Jadi memang 50-50. Artinya kalau kubu Pramono dan Dul itu mengklaim kemenangan dan itu wajar. Dan kemudian juga kubunya Ridwan Kamil juga mengklaim belum kalah dalam pengertian bahwa Pram dan Dul itu belum sampai 50% per 1. Tinggal kemudian kita buktikan ini nantinya. Siapa yang akan siapa yang paling benar di antara 2 ini. Ini KPU sebagai wasitnya nanti yang akan menentukan. Oke, tapi begini, kita nanti akan tunggu bagaimana hasil real count dari KPU. Tapi yang ingin kita potret adalah kenapa bisa 50-50. Apakah ini kalau kita melihat potret Pilkada Jakarta memang pertarungan antar kandidat atau ada hal lain sebetulnya di luar itu yang
memungkinkan terjadi 50-50? Nah ini kan tentu residu dari pilpres masih terjadi. Dan kalau bicara pilkada, pilpres, ketokohan seseorang itu, calon itu lebih kuat dibanding kemudian berapa banyak partai politik pendukungnya. Ini kenapa kemudian menjadi 50-50? Karena margin of error-nya itu. Kalau kemudian margin error-nya plus minus 1, maka yang 49 itu sangat mungkin juga bisa menjadi 50% lebih. Tapi bisa juga kalau 50% margin error-nya kurang, berarti kurang juga. Maka paling aman sesungguhnya di angka 54%. Sehingga ada margin of error juga tidak ada masalah di situ. Baik, ini kan yang menarik kalau pemilihan gubernur ini berlangsung 1 putaran sudah pasti ya, Pramono Anung yang menang. Nah, bagaimana jika pemilihan gubernur ini berlangsung 2 putaran? Silakan nanti dianalisis Mas Aji dan Bang Slamet, tapi usai jeda tetaplah bersama kami.